nggak bisa. Halo. Halo. Assalamualaikum Mas Umar. Waalaikumsalam. Saya nak beritahu mungkin gambar kat belakang tu kot tu magak gambar Masjid Al-Aqsa kan. Mungkin TikTok tak suka kot gambar tu. Kenapa nggak suka Masjidil Aqsa bang? Tak tahulah, mungkin TikTok dia apa ni, gambar tu dia macam apa? TikToknya yang nggak suka. Bukan saya tak suka. Itu gambar macam tu macam apa? macam dia orang macam ada isu lah kat Masjid Al-Aqsa kan. Mungkin gambar tu kot. Sebab live Bang sebelum ni pakai aircon mana-mana pun semua kena ban kan. Iya sih, tapi karena dilaporin. Oh, kalau macam tu mungkin sebab orang lapor lah tu. Oh gitu ya. Bisa jadi. Ya tu ya, dia tadi. Bang. Terima kasih Oke. saya. Oke, saudara Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok benci Palestina, kok gitu ya? Enggak lah. Hijrah kalau sulit di Jakarta, iya betul. Di Pluto banyak pekerjaan. Halo. Halo. Tapi masih bisa minta permintaan kan? Teman-teman masih bisa. Ada juga Zulkifli Abbas di bawah, Masya Allah. Ada kembarannya Bang Suma ini. Ini pembatasan nggak bisa minta naik ya? Nggak bisa dibagi? Kok bisa? Kok bisa katanya bisa? Ya udah di tap-tap aja. Komal kecil ini nggak apa-apa. Nanti juga besar kalau teman-teman udah polo-polo, insya Allah jadi besar. Bisa kan? Ya udah bagilah. Bagi sebanyak mungkin supaya teman-teman kita non muslim bisa gabung ke sini. Nah, kata kawan saya terkait tema yang semalam itu, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau penjahat, kata kawanku itu nyiksa katanya. Terlalu nyiksa, akhirnya nanti non akan menjauh dari Bang Suma, akan menjauh karena terlalu teraniaya katanya. Bang Suma terlalu kejam sama mereka. Apa iya? Padahal itu kan untuk menarik minat untuk belajar bahasa-bahasa ininya, merangsang otaknya untuk kemudian bisa difungsikan dengan baik kan gitu. Masakan menerima sebuah hadiah tapi tidak diketahui ini hadiahnya dari mana, gimana cara mendapatkan hadiahnya dan seterusnya kan ya. Jadi kalau dianggap berat, nah itulah risiko beragama. Maka jangan memilih agama yang menurutku tidak masuk akal kan gitu. Beragamalah ya sesuai dengan yang masuk akalnya, jangan asal terima aja. Selamat malam saudara Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuman tes naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena bisa bang. Susah naik gitu. Kalau mereka itu mungkin karena faktor temanya kali ya bang. Ini saya tes ombak ini. Apakah mereka bisa mengelak dari tema ini? Karena
Ya, kemarin-kemarin itu kan temanya dosa apa yang dilakukan oleh Adam. Artinya benarkah ada dosa waris itu? Ternyata sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Kemudian terkait dengan Turunin dulu netizen pada ngomong turunin, cuma tes aja. oh iya Bandung siap. bang, salam. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kan gitu ya teman-teman. Berat memang ya kan ya. Terus kita maunya tema apa? Karena kan kita belajar dasar-dasar kan ya. Kalau di Islam, apakah di Islam itu Adam mewariskan dosa? Enggak. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa min rabbi kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Jadi Adam kemudian diterima tobatnya oleh Allah karena Allah itu Maha Pengampun kan gitu ya. Nah, terus apalagi di Islam terkait Tuhan, apakah Tuhan bisa inkarnasi? Nggak bisa, karena memang Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak akan ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi apa yang sulit di Islam itu? Karena di Islam tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau teman kita ini, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menjadi pokok iman saudara kita hari ini. Jadi memang agak sulit mereka itu untuk menjelaskan ke kita terkait dengan tema-tema yang kita angkat. Kalau mereka merasa berat, ya dengan tema ini, ya harusnya mereka berpikir. Dan kata kawan saya, ini sekarang lagi proses berpikir. Bang Suma, apa benar Kristen itu sebuah agama? Iya betul. Agama itu kan tidak kacau. Kenapa mereka memilih Kristen? Karena merasa di Kristen itu damai. Makanya dia memilih ke sana. Kan itu agama. Agama itu adalah satu komponen yang isinya aturan-aturan di mana di dalamnya ada orang per orang, ya, untuk menyatakan diri sebagai penganut daripada kelompok tersebut, di mana mereka mengatakan mereka pasti selamat dengan memilih jalan itu. Jadi agama itu jalan ya teman-teman. Apakah Kristen ini jalan? Jalan. Apakah Islam ini jalan? Jalan. Jadi semua jalan itu kalau berkaitan dengan hubungan Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, kalau dia sudah ada kitab suci maka itu disebut agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang Kristen di sini yang mau naik. Betulkah ini Bang Juma? Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga Ibu, musiknya terlalu kencang Ibu. Terlalu Musik. kencang. Iya. Wih. Wih. Matikan aja dulu Bu. Sudah? Dimatikan aja musiknya dulu. Bisa nggak musiknya dimatikan? Apakah ini Bang Juma yang asli? Iya saya Ibu. Bisa dimatikan musiknya? Ya, saya akan membawakan sebuah lagu dulu ya. Wih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah. Apa itu?
Congornya kayak congor babi teman-teman ya. Panjang kali mulutnya. Apakah ini Bang Suma? Berarti kita dikenalnya kan ya? Kita nggak kenal dia. Apakah ini Bang Suma? Oh, kaget juga aku dibuatnya. Apakah ini Bang Suma asli? Ternyata mereka mengenal Bang Suma. Baguslah. Tapi kaget aku tadi tuh, teman-teman. Beuh. Congornya lebar, buset. Anakku, jangan lupakan ibu. Coba lagu gitu lebih bagus. Lagu masuk dalam ruang kudus. Apaan, ngapain dalam ruangan kudus? Ruangan kudus itu apalagi nih? Ruangan kudus itu ruangan bukan tempatnya orang yang tidak bersunat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edis. Sehat selalu buat Bang Juma. Kita doakan yang di bawah, mendoakan Bang Juma sehat-sehat. Sehat. Itu fotonya kenapa itu, Bang? Apa? Fotonya jangan pakai gitulah. Ngeri kali. Ngeri kali. Ngeri, Ada Bang Bang, Juma itu. sehat. Saya turun lagi Bang Juma. Siap. Makasih Turunkan ya. Bang Juma, turunkan aja. Enggak bisa turun sendiri ya, Kita Bang? doakan. Bisa kan? Ini bisa. Oke. Makasih ya. Ya. Aduh, kenapa bisa jadi kayak gitu ya tadi ya? Kok jadi heran aku, kok bisa nyambung ke situ teman-teman? Tiba-tibanya. Kaget aku tadi tuh. Ini Bang Suma asli. Suruh matikan musiknya. Matikan dulu, Bu. Matikan dulu musiknya, Kak. Bukannya dimatikan, malah dibilangnya tunggu ya, kita dengarkan musik satu kali ya, kata dia. Dasar penghalu. Itu kalau suka menghalu ya gitu. Halu aja terus. Apanya ini teman-teman? Sabar ya, sabar teman-teman, sabar. Teman-teman, kita nunggu. Insya Allah akan masuk banyak orang yang akan memberikan pengajaran kita lah akibatnya kalau harian. komal kecil. Apa ini? Kerja Aryan. Halo, selamat malam. Malam. Malam bang. Mana bang? Masalah bang. Dari mana? Saya dari Meja. Jakarta Selatan. Oh iya bang. Saya lagi cari teman abangku. Oh, cari temen apa nih bang? Apa, woi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Temanku hilang tadi. Di mana hilang? Di Oh, mana? bilang. Siapa namanya? Iya. Nama Cari saya Rapi lah. Apalah orang-orang ini. Silakan teman-teman. Iya, itu lajuku heran ini. Apa maksudnya? Silakan. Non muslim minta permintaan naik. Jangan malu-malu. Kita diskusi ringan aja. Masalah tema boleh. Tema yang kemarin-kemarin juga boleh. Yang penting pakai akal sehat. Jangan tidak berakal. Karena kalau tidak berakal ya
bisa berabe nantinya asal-asal. Silakan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo juga. Ya, apa kabar? Puji Tuhan baik. Bisa buka kameranya. Ini udah? Syukurlah. Udah pernah jumpa sebelumnya ya, Bang? Belum ya? Belum. Belum. Oke. Ini ada tema yang menarik untuk dibahas. Ya. Iya, kalau di Islam itu kan kami juga mempersembahkan kurban hewan. Tapi persembahan itu untuk mendekatkan diri kami kepada pencipta kami, yaitu binatang yang kami sebut dengan hewan kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau di Yahudi juga sama. Nah, cuman ada yang menarik di agama Kristen yang pingin kami tahu. Yesus ini dipersembahkan kemana, Bang? Kalau Yesus itu bukan dipersembahkan itu. Tapi dia korban, Bang. Dia itu bukan korban karena apa ya? Tapi dia itu hanya berinkarnasi. Iya, dia tujuannya berinkarnasi kan untuk supaya dikorbankan. Ya, saya berikan satu contoh. Siap. Macam gini dia. Nah, ini halusinasinya ya, bukan kenyataan. Misalnya, ya contohnya, ada burung merpati yang sedang sakit, lalu ada manusia yang ingin menolongnya. Tetapi merpati itu tidak mau dekat dengan manusianya itu. Ya. Maka berpikirlah manusia itu bagaimana caranya untuk menolong satu ekor merpati itu. Dia berubah jadi merpati. Maka dia berpikir, kalau aku berubah jadi merpati, maka pasti saya bisa menolong merpati yang terluka itu. Nah, itulah Yesus. Iya. Nah, ketika proses merpati ini menolong merpati tersebut, bukan hanya sekedar manusia berubah menjadi merpati, tetapi manusia setelah menjadi merpati, ada yang mengeksekusi merpati ini, mempersembahkan merpati ini untuk menyelamatkan kemudian merpati yang satu yang sakit tadi. Maka muncul pertanyaan, merpati yang adalah jelmaan manusia tadi itu dikorbankan, dipersembahkan kepada siapa gitu? Itu bukan dipersembahkan. Dia hanya membuktikan bahwa dia itu siap memikul dosa-dosa orang yang sudah melanggar hukum Taurat. Iya, maka harus ada korban kan, Bang? Iya. Karena dia itu Tuhan Yesus itu sebetulnya kalau dia mau menampakkan diri sebagai Tuhan, pasti bisa, karena nggak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi ia memenang keajaibannya supaya manusia itu mengikuti apa yang dia lakukan itu. Iya. Bagi orang yang percaya kepadanya. Iya, oke. Tradisi Yudaism, Bang, ketika mereka berdosa di Imamat 4, mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Bukan dipersembahkan. Dia bukan persembahan, bukan persembahan. Dia bukan itu untuk dipersembahkan dia. Lalu kan kalau kurban itu, Bang, ada kurban pendamai, entah itu kurban sembelihan, entah itu kurban bakaran, itu dipersembahkan kepada Elohim. Iya. Nah, ini Yesus menjadi kurban dipersembahkan kepada siapa? Saya ulangi lagi. Kalau Tuhan Yesus itu bukan untuk korban. Lah dia korban, Abangku. Hah? Dia korban di atas salib.
Iya, itu Nah. korban di atas salib itu menampakkan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Iya. Mungkin kalau dia, saya berikan satu contoh. Di saat dia di padang gurun, ya, di saat Tuhan Yesus di padang gurun itu 40 hari 40 malam dia tidak makan. Maka datanglah seorang iblis ini yang menjelma sebagai ular. Dan tiba-tiba menyatakan sama si Tuhan Yesus, kalau kau anak Tuhan, jadikanlah roti. Kalau kita manusia secara manusiawi, kalau Tuhan itu bisa batu itu menjadi penuh. Dia tidak mau mengatakan itu bisa. Tapi apa mau dijawabnya? Anak manusia itu bukan dari roti. Ya. Iya, maksudnya Yesus ini kan korban. Dia korban, dia di atas salib, dia berkorban di atas salib, Bang. Berkorban. Kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, dia dikurbankan kepada siapa? Kalau dia turun ke bumi mau menyelamatkan, dia kan Tuhan. Dia tinggal mengatakan, aku menyelamatkan kamu. Dosamu semua telah kuhapuskan. Semua dosa-dosa kalian sudah aku hapuskan. Selesai perkara. Ya. Selesai. Tapi ini kok dia harus berkurban. Dia harus ada kurban di atas salib. Maka muncul pertanyaan, kalau orang-orang Yahudi dulu berkurban untuk Tuhan, mempersembahkan untuk Tuhan, Yesus ini kurban untuk siapa? Dia itu bukan Lah mati, Bang, di atas salib. Mati menyerahkan nyawa. Mati dibunuh oleh manusia, bangkit hari ketiga. Nah itu dipersembahkan kepada siapa? Kematiannya itu tidak dipersembahkan untuk siapa-siapa. lah, Karena sudah gimana itu? Tujuannya mati apa? tujuannya mati supaya tergenapilah apa yang telah difirmankan sebelum dia mati. Apa itu, Bang? Sebelum dia mati, dia akan mengatakan, anak manusia itu nanti diserahkan kepada manusia. Nah, diserahkan kepada manusia. Ya. Dan ketika hari dia bangkit dari tempat orang mati. Oke, berarti Yesus ini dipersembahkan kepada manusia, diserahkan kepada manusia, menjadi korban. Para manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, berarti Yesus dipersembahkan kepada manusia kan, Bang? Ya, manusia itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Iya, siapa yang mempersembahkannya kepada manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan ini? Tidaklah yang mempersembahkan dia. Jadi dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ya, biarlah tergenapi apa yang telah tertulis sebelum dia mati. Maksudnya mempersembahkan diri sendiri itu dia bunuh diri kah atau gimana? Tidak bunuh diri. Lalu? Tetapi dengan memikul salibnya. Memikul salib. Maksudnya gimana itu, Bang? Memikul salib itu maksudnya dia bunuh diri, dia apa salibnya gimana gitu? Dia gantung dirinya sendiri. Ya, begini, Bang. Ya. Tuhan Yesus itu kan mati dibunuh di kayu salib. Nah, itu dibunuh, Bang. Itu dibunuh. Dibunuh, Berarti betul, dibunuh. berarti ada yang membunuh kan? Ada. Berarti ada yang mempersembahkan. Bukan dipersembahkan. Jadi Lah dibunuh untuk apa? dia memikul dosa-dosa orang yang bersalah, tetapi dia bukan orang dosa. Tadi katanya dibunuh, abangku. Iya, dengarkan dulu, Bang, ya. Maaf ya, Bang, ya. Iya. Tuhan Yesus itu dihukum dia karena kebenarannya. Yesus dihukum karena dia melakukan kebenaran. Ya. Yang hukum siapa? Di apa itu, Bang, di Yahudi itu kan. Karena di sana ada hukuman di sana, hukum Taurat yang mereka pakai waktu itu lagi. Berarti Yesus ini dihukum oleh orang-orang Yahudi.
Ya Yahudi itu kan bukan Yahudi sebenarnya, Yahudi. Karena ada orang Farisi itu kan yang apa namanya itu, kalau di Indonesia ini mungkin orang-orang adat lah namanya itu ya. Oh, ya ya ya. Jadi dia dihukum karena Yesus ini orang benar. Ya. Kenapa yang dihukum bukan orang yang bersalah? Kenapa justru orang benar yang dihukum, Bang? Begini, mungkin kalau dia tidak melakukan seperti itu, mungkin manusia tidak ada pertobatan. Mungkin manusia tidak ada pertobatan. Oh. Maksudnya ketika Yesus dibunuh, dia dibunuh, kemudian yang bertobat di situ siapa? Manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini masih bertobat gitu. Iya. Semua potong off cam boleh ya? Saya lanjut aja simak. Lanjut. Maksudnya, Bang? Ya, begini ya. Maksudnya gimana sahabat ini? Ya, begini Bang. Tuhan Yesus itu dihukum dan dibunuh oleh orang-orang Farisi karena Iya. salah orang-orang nenek moyang sebelumnya. Saya berikan contoh. Ya. Iya. Hukum Taurat mengatakan darah gantinya darah, gigi gantinya gigi. Ya. Hukum Taurat sebelumnya ya. Itu Iya. ada tertulis di buku-buku Alkitab lama itu. Iya, Jadi Ulangan, Tuhan Yesus iya. mengatakan, ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukankah kalian pernah mendengar, ya, darah gantian darah, gigi gantian gigi. Tapi saya katakan sama kamu sekarang, jangan engkau membunuh. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Ya, tadi Ya. bertentangan itu. Bertentangan kata Yesus itu bertentangan kepada orang-orang Farisi itu. Ya. Dan di hukum Taurat lagi Bang, tertulis di sana kan pada hari ke-7 itu harinya Sabat, ya kan? Jadi tidak boleh ngapa-ngapain di situ. Ya, tapi Tuhan Yesus melakukan apa? Itu menyembuhkan orang yang sakit, ya. Menyembuhkan orang yang lumpuh dan memetik padi. Maka bertentangan sama orang-orang Farisi itu. Makanya berencana orang itu untuk menghukumnya. Ada Dan satu itu Bang. Oke, di setelah dia dihukum, dia dihukum, hukumannya Ya. itu adalah hukuman mati. Betul. Itu ada nggak manfaatnya itu hukuman mati terhadap Yesus? Ada. Ada manfaatnya. Ada. Kepada siapa manfaatnya itu? Kepada manusia sekarang ini. Berarti pelaku kejahatan yang melakukan kemudian pembunuhan terhadap Yesus itu bermanfaat bagi kita. Tidak. Nah, tadi abang katakan apa barusan? Ya. Tidak bermanfaat. Karena orang Nah, itu. tadi abang katakan bermanfaat bagi orang sekarang ini. Mana yang betul? Kematian Yesus itu yang bermanfaat bagi kami orang Kristen Bang. Tapi kalau tidak berguna sama kami. Berarti Ya. Yesus mati dan itu bermanfaat bagi Anda. Tidak. Kalau kematian Yesus itu bermanfaat kepada kami. Nah, Tapi kematiannya itu dipersembahkan kepada siapa kematiannya? Kepada dosa-dosa manusia. Ya, kepada dosa-dosa. Yang nerima tumbal itu siapa? Manusia yang bertobat. Yang mengikuti jejak dan jalannya bagaimana mengikut salibnya. Berarti Yesus ini dipersembahkan kepada Kristen. Bukan kepada Kristen Bang. Kepada siapa? Bagi yang percaya kepadanya. Ya, kepada Kristen lah itu. Karena hanya Kristen yang percaya terhadap kematian itu. Berarti penjahat mengorbankan Yesus kepada Kristen. Betul ya? Tidak. Lah, kemana lagi? Gini Bang, itu dulu sebelum Yesus mati, Iya. sebelum waktu dia masih ada di bumi di dunia ini, Kristen Iya. belum ada. Lah, iya memang, makanya memang tidak ada hubungannya penyaliban itu terhadap Kristen. Nanti Kristen hadir lalu memungut cerita penyaliban itu sebagai jalan keselamatan orang Kristen. Padahal sebelumnya kan tidak ada orang selamat karena salib.
Gimana, Bang? Makanya saya bertanya, Yesus ini kurban. Ya. Korban korban yang disalib. Ya. Kemudian itu korban dari para pelaku kejahatan. Kan begitu. Tidak juga Nah. kejahatan. Karena di suatu daerah itu, Bang. Abang ini tinggal di mana? Di Jawa Barat, Jawa ya? Jawa mana ya? Saya Jawa Bali, Bang, Jawa Bali. Jadi Ya. pasti di sana kan ada hukum adatnya kan? Iya. Ya. Di waktu itu juga begitulah, pada saat itu di daerahnya tinggal di Yerusalem itu pasti hukum adatnya inilah yang dimaksud hukum adat ini. Barang siapa yang bersalah maka dihukum mati. Ya, terus penjahat melakukan pembunuhan terhadap Yesus, terus hubungannya dengan Kristen yang muncul belakangan apa? Yang membunuhnya ini bukan penjahat juga. Oh, bukan penjahat. Ya. Jadi pahlawan. Bukan pahlawan juga, karena di sana, aku bilang tadi, karena di sana kan ada istilah hukum adat mereka, hukum adat orang-orang Farisi itu kan. Ya, hukum adatnya yang orang benar dibunuh gitu. Bukan itu, Bang, bukan orang benar dibunuh, orang yang bersalah. Oh, berarti Yesus ini orang bersalah. Yesus ini karena dia mengatakan kebenaran dan menuntut kebenaran, maka orang itu menganggap dia salah. Ya, Oh, berarti berarti salah hukum. Salah sasaran berarti, Bang. betul orang itu. Oh, berarti Yesus ini salah tangkap, korban salah tangkap dia. Juga, Bang, karena mereka nggak mengenal Yesus itu siapa. Ya. Yang betul yang mana, Bangku? Ini korban salah tangkap atau korban sengaja tangkap? Ingat, Bang, ya. Ya. Orang itu tidak mengenal sebelumnya siapa itu Yesus, ya, sebelum dia mati. Orang-orang sudah kenal dia itu Mesias, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Ya. Nah, Tetapi terus, mereka tidak mengenal itu Tuhan. Hanya nah, mereka orang Kristen ini yang kenal kalau Yesus yang manusia ini Tuhan. kan mengenalnya, kami mempercayainya. Nah, ini yang bagus ini. Dari mana Kristen yang tidak hadir di situ bisa tahu kalau itu Tuhan? Bukan Siapa tidak yang hadir. Siapa yang ajarkan Kristen kalau itu Tuhan? Boleh saya balik nanya? Iya, silakan. Nah, bagaimana orang Islam itu mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi, sementara tidak pernah jumpa dulu sama si Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad datang di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah. Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad congkang gigi nu congkang. Kira kau udah dalam Makassar pakai bahasa Makassar ngapa lu bunuh kuning? Woi, anak hombes anak hombes gigi na congkang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik. So gigi na congkang gimana kau? Erko dapat dalam bahasa Makassar. Erko, kau enak hombes. Omong tadi dari kampanye Sabar PKI. dulu, Bang. Anggap saja iklan. Beliau gangguan jiwa udah lama. Mamanya bilang dia sudah berapa kali menidurin neneknya. Jadi dia kena pentungan tetangga. Berarti ada gandra sama Ya. sama. Jadi dulu dia pernah memperkaos kucing, digebukin sama masyarakat, kena bagian sini. Batin dari ke sombon nama nusa sombon benen no. Ni ambag sama Muhammad penjahat kelamin ah. Ambag sama penjahat kelamin ni Muhammad belum maka. Oi, sumama no sagam benen no. Ni kan ram keluar lagi sagam. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Oke lanjut Ya, ini Bang.
Iya, saudara bocil ini dari mana? Pesi Barat Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan, Masya Allah. Ya, Bang. Iya. Iya, ada yang bisa dibantu? Yang saya ini cuman mau bertanya Bang. Sama Bang di atas ini atau kepada Bang Zuma boleh. Ini mengenai Apa itu? tentang apa ya? Ajaran Paulus itu dan ajaran Yesus apakah itu sama atau jauh berbeda Bang? Beda. Beda Bang. Kalau Yesus yang nabi beda. Kalau Yesus yang keluar dari kubur sama. Justru Yesus yang keluar dari kubur itulah yang mengajarkan Paulus. Oh berarti Nabi Isa yang kita yakini di dalam Islam dan Yesus yang diyakini orang-orang Kristen itu tidak sama Bang? Tidak sama. Oh iya. Karena setahu saya Yesus yang mereka yakini itu yang keluar dari perut Bunda Maria. Sedangkan yang kita yakini juga Nabi Isa itu yang keluar dari perut Siti Maryam juga Bang. Iya, tapi Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan, sedangkan Yesus itu Tuhan bagi mereka. Oh iya. Iya. Silakan dilanjut Bang. Oke, thank you. Biar kami berdua dulu ya diskusi ya. Iya Boleh Bang, iya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Siap. Oke, lanjut, saudara. Ya. Kenapa bisa naik lagi nih? Itu yang tadi. boleh. Kenapa naik lagi dia? Orang Arab itu. Kenapa jadi error? Kenapa bisa error? Oi bone, anjo mainin lu sangat mahal kek. Kok bisa ya? Langsung naik dia kenapa ya? Tunggu ya teman-teman ya. Kayaknya ada yang salah deh. Oh ini. Oi boneng, ama nu ni kan rangi saka Muhammad ratir surga ini keke sempurna. Nah, ini bahasanya ini teman-teman. Bahasa dia ini dia mengatakan orang tuanya dia itu diperkaos sama dia sendiri kata dia. Gila orang ini. Udah gila ini. Orang gila ini. Kata dia habis memperkaos mamanya sendiri katanya. Waduh. Gila ini. Gila ini. Teman-teman yang ada di Makassar coba direkam dulu. Saya kasih kesempatan Anda rekam cari dia. Oke, rekam dia mami. Oi bone. Amma non jari bidadari. Berarti nanti keke sempurna rateri di surga saka Muhammad. Mainin nu kowe, ajar bidadari. Saya tidak pernah hujat dia ya teman-teman. Aparat yang nonton ini saya tahu bahwa aparat pada nonton ini. Silakan Anda lihat kelakuan ini seorang non muslim. Nih coba lihat nih. Perhatikan dia. Perhatikan. Coba lihat, perhatikan. Aparat, jangan lagi katakan saya yang menghujat, saya bikin ricuh. Nih lihat nih. Anjari bidadari. Antam kita surga ya. Saya tidak minta dia naik sendiri teman-teman. Jadi boleh dikatakan bahwa dia lagi menang. Dia naik sendiri. Saya tidak naikkan. Oi boneng. Nah, coba. Oi boneng. Coba perhatikan. Lihat ini ajaran kasih, lihat coba. Boneng. Oi boneng gigi jongkang. Boneng gigi Direkam teman-teman. Suma alias Nuralin anta Amantagiri hombes tampak na PKI makana sipak na singkang ma PKI erogena paenteng HTI iya kuisengi bekas anggota na FPI
Hei, bidadari jian madu, di kaki sambon segala Muhammad Nabi cabu. Oi, oi, badanmu, anjo, di kaki sambon. Sebab anjari bidadari dengan segala Muhammad. Ini teman-teman bisa dicari tempatnya ini, lokasi di mana dia. Makanya saya kasih kesempatan dia live supaya teman-teman kita bisa tahu titik koordinatnya dia berada di mana gitu. Kau kuya. Kalau sudah ada informasi turunkan dari tim, saya turunkan. Ya sabar ya teman-teman. Lagi dilacak posisinya dia. Sabar moko, boleh. Posisi dia lagi dilacak. Sabar. Posisi lacak taradidi. Ngomong aja terus. Ngomong sesuka hati kau. Bonen, oi bonen, semua bonen. Gigi na pasu, gigi na congkang. Bebere kapala na bebere apa lagi? Disenji. Kau tiba-tiba balu-balu. Sumpai, dukana. Marai gukana, marinto ini pawagiri. Rikumalu. Tanrana babali-bali lompo na sundalaganda. Maka bulam maka. Hoi, anak daya, anak humbes. Amantang iring markas na PKI, anak sundalaga. Hoi. Amma, nonyo, jarmi bidadari. Mainin na pa jarmi bidadari. Hah? Kek sombon na saga Muhammad ratri suruga lender na lano nisan to ha kanyo lano germo dalil na KS 7833 alano napasadia bayi yang siap di Gandra. Hoi. Kenapa jago sendala? Kenapa tidak bicara? Bicara memang ke belakang. Sendala ga? Bicara kau boning. Semua boning gigi basah. Boning gigi basuh gigi na asulu dalekam gigi na asulu dalekam gigi basuh Oke teman-teman sudah kopi ya. Kita ingat ya, saya tidak pernah menaikkan orang ini. Jadi itu sama seperti dia sedang menolak. Saya nggak pernah minta dia naik. Sama dia sedang menolak masuk ke komal kita, menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat orang tua saya juga, dan menghujat Islam secara keseluruhan. Nah, jadi kalau ada apa-apa ke depannya ya saya lepas tangan, karena bukan saya menaikkan beliau, dia naik sendiri. Tidak ada juga moderator yang kemudian menaikkan beliau. Kenapa? Karena akun saya tadinya begitu saya periksa pengaturan ternyata siapapun yang minta langsung otomatis naik. Gitu. Oke ya teman-teman. Itulah cerminan agama sebelah itu, cerminannya itu aslinya. Kalau dia itu stres, enggak gitu. Tidak mungkin tersusun begitu bahasanya. Itu bahasa kebencian memang. Takut sama orang itu bang ya. Gimana? Merinding aku mendengar kata-kata orang itu. Iya itulah. Oke saudara, lanjut. Jadi kalau misalnya Yesus itu kurban, yang mengorbankan siapa?
dirinya sendiri atau ada yang mengeksekusi dia? Kalau untuk dia mengorbankan diri, dia sendiri itu Pak. Jadi tidak ada yang mengeksekusi, tidak ada yang menangkap, nggak ada yang lain gitu. Yaitu orang yang tidak mengenal dia itu sebagai siapa. Karena Tuhan Yesus di kayu salib itu saya bisa ditangkap, maka dia berdoa, ya Bapa ampunilah orang itu. Karena mereka tidak mengenal apa yang mereka perbuat. Dan di saat dia mati, ya, ketika dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani, dan dia memuskan nafas terakhir, dan baru ada orang yang mengenal serdadu-serdadu orang itu baru mengatakan, oh benar dia Tuhan. Oh, jadi kalau dalam agama Kristen Tuhan itu ciri-cirinya begitu. Ya, yang akan percayakan sebegitulah Bang. Oh, berarti ciri-ciri ciri-ciri Tuhan itu mati, kemudian bangkit. Ya. Oh, iya. Begini, Bang, karena hukum Tuhan, hukum Allah yang dia berikan pada perjanjian lama itu karena Hawa melanggar hukumnya, perkataannya, maka manusia harus mati. Oh, bukan. Kalau manusia harus mati, maksudnya yang tadi ini Tuhan yang mati kan? Syarat menjadi Tuhan. Tapi jadi, ada satu hal, kalau Tuhannya Yahudi itu tidak bisa mati, kenapa Tuhannya Kristen bisa mati? Jadi aku bilang tadi Bang, ya, Yesus itu berinkarnasi. Tapi Tuhannya Yahudi nggak berinkarnasi. Yahudi beda Bang. Kalau Yahudi itu agamanya itu agama tertua Bang. Ya. Oh, berarti Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen. Kalau menurut hemat saya Bang ya, karena kalau Tuhan itu di dunia ini cuma satu, ya. Iya. Tapi Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kenapa beda? Sebetulnya bukan Tuhan yang berbeda, kepercayaan. Lah, Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia, beda lah Bang. Kalau Tuhan Yesus itu melihat kelihatan orang yang tidak percaya baginya, mengatakan dia manusia. Tapi yang percaya baginya itu mengatakan dia Tuhan. Iya, maksudnya mau dikatakan dia Tuhan ke apa ke, jelas faktanya dia manusia. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan manusia. Berarti beda ya Bang ya, Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen. Ini Bang, kalau Tuhan sama, mungkin Tuhan Abang Jumat dengan Tuhan kami juga pun sama mungkin ya. Mungkin. Oh enggak Bang, kami bukan makhluk, Tuhan kami bukan manusia. Bedanya ini Bang, bedanya kepercayaan kita. Ya. Iya, masalahnya Anda menuhankan manusia yang dijadikan korban oleh Yesus itu adalah korban yang dipersembahkan. Sementara kami tidak menuhankan persembahan. Tapi Yesus itu Bang bukan manusia. Dia hanya berinkarnasi sesuai yang dia bukan manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya manusia lah itu Bang. Bagaimana ceritanya? Ya, bukan manusia tapi dia adalah manusia. Gimana itu? Bagaimana caranya? Berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Tuhannya Yahudi tidak berinkarnasi Bang. Ya, Yahudi itu Bang, begini Bang, kalau Yahudi itu berbeda loh Abang, karena sama seperti kita Indonesia ini. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya kan. Ya, intinya terkait Tuhan. Berarti saudara sudah sepakat bahwa Yesus dan Tuhannya Yahudi itu beda. Kalau Yahudi itu Bang, ya, saya bilang tadi, ulang ini, kita Indonesia ini ada 6, sekarang ini ada 6 agama yang diakui Indonesia, ya kan? Dengan terus kepercayaan, seperti Muslim beda kepercayaannya, kami Kristen beda juga kepercayaannya. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan semuanya Kristen, bukan semua orang Islam. Di Yahudi ada Islam loh Bang. Di Yahudi. Iya, bukan masalah oknumnya Bang, masalah Tuhan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah mati, Tuhannya Kristen mati, beda lah Bang. Sama Bang yang ku maksud. Orang Kristen di sana di Yahudi itu pasti mereka percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, orang Kristen, orang Yahudi tidak percaya.
Karena Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia, tidak Yang pernah menjadi manusia. Itu yang Kristen. Yang Tuhannya manusia itu kan Kristen. Makanya setelah Tuhannya ditanya kenapa Tuhannya Kristen menjadi manusia, ternyata tujuannya untuk menjadi korban di atas salib. Makanya muncul pertanyaan, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada umat yang percaya padanya. Berarti kalian butuh tumbal. Bukan tumbal, Bang. Lah. Kalau itu lain jalurnya. Enggak, Yesus kurban untuk kalian. Berarti Yesus itu kalian tumbalkan demi dosa-dosa kalian, kan gitu poinnya. Iya kan? Tapi menurut kepercayaan kami, Bang, biarpun Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib memikul dosa-dosa orang yang bersalah, maka kalau kami manusia ini Kristen ini tidak sejalan dengan Tuhan, tidak mengikuti ajarannya, tidak mengikuti perkataan-perkataannya, maka kami itu sama saja juga terpikul dosanya. Yang terpikul dosanya itu hanya orang yang benar-benar tobat dan benar-benar orang yang mempunyai kasih. Iya. Artinya ketika kalian saudara Kristen menerima Yesus sebagai korban di atas salib, berarti dia yang menjadi pelanggaran. Kok bisa ya? Bisa. Iya. Oh, abang merokok. Enggak. Tunggu bang. Merokok abang ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Saudara Katolik Roma, malam. Kenapa bang, kok marah-marah? Kenapa? Hei, kenapa? Banyak orang gila malam ini ya teman-teman. Gangguan. Merokok tadi bang, ada asap rokok tadi. Bukan asap rokok tuh, Bang. Asap apa? Anti nyamuk. Oh gitu. Ya itulah, terdeteksi oleh TikTok. Oke ya. Jadi kalau Yesus itu tidak disalib, ya, berarti orang Kristen ini nggak selamat kan? Mungkin. Kok mungkin bang? Yang benar. Kalau tidak dia Ya, kalau tidak bangkit dari kematian Anda tidak selamat. Kalau dia tidak bangkit, lalu bagaimana? Keselamatan Anda gimana kalau dia tidak bangkit? Ya, mungkin kalau keselamatan kami mungkin tidak ada sampai sekarang. Oh begitu. Berarti kalau dia tidak bangkit, Anda tidak selamat. Betul. Nah, untuk supaya dia bangkit, apakah perlu dibunuh dulu? Ya, kan udah mati dia bang di kayu salib. Iya, itulah. Apakah perlu dia dibunuh dulu untuk dia bangkit? Udah aku bilang dari tadi bang, karena di sana itu hukum yang berat di sana itu, hukum yang melanggar hukum adat di sana itu mati. Jadi di saat dia yang meninggal itu, dia mati itu karena dikasih di hadapan Pilatus dia, maka Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan apapun dari Yesus. Iya. Intinya untuk bangkit dia perlu mati kan? Ya. Berarti yang membunuh juga berjasa kan? Tidak. Bagaimana dia bisa bangkit kalau dia tidak dibunuh?
Paham kenapa yang maksud? Ya, Tadi saya sedang bertanya abangku. Kalau Yesus itu tidak bangkit, maka Anda tidak selamat. Nah, untuk bangkit dia butuh mati dulu. Nah, untuk mati harus ada yang mengeksekusi dia. Betul? Betul. Ah, Ya. berarti yang membunuh Yesus ini berjasa buat Anda kan? Tidak. Lah, kalau Yesus mereka tidak bunuh, Memang tidak, Bang. Memang tidak kami akui itu paling maksudnya berjasa tidak sama apa? Allah. Maksudnya tidak apa, Bang? Kalau Yesus tidak dibunuh sama mereka, Ya. apakah Anda bisa Begini, selamat? Bang. Kalau Walaupun mereka tidak membunuh Yesus, kalau mereka Ya. tidak membunuh Yesus, apakah Anda bisa selamat? bisa, entah apalah jalan di jalan yang lain, Bang. Ada jalan yang lain. Enggak, karena itu sudah dinubuatkan dia harus dibunuh. Berarti tanpa mereka Anda tidak selamat kan? Tidak. Lah, lalu Yesus bangkit bagaimana ceritanya? Kami mengakunya keselamatan itu hanya kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, bisa nggak bangkit tanpa dibunuh? Mungkin ada jalan lain, mungkin entah apa. Ya, Kita kalau manusia bangkit tak- itu kalau mati Begini, itu Bang. bangkit. Begini Kalau setelah, Bang. kalau bangkit itu mati dulu, Bang. Nggak ada orang bangkit tanpa mati. Bangkit dari kematian wajib mati dulu. Bangkit dari tidur Ya. wajib tidur dulu. Nah, Yesus wajib mati. Wajib Ya. supaya dia bangkit. Berarti yang Ya. membunuh Yesus ini berjasa kan? Tidak. Kok tidak berjasa, Bang? Hasil Tidak dari berjasa. pekerjaannya, hasil dari pekerjaan Yesus, hasil dari pekerjaan mereka yang menyalib Yesus, yang membunuh Yesus, sampai Anda bisa selamat. Kalau kami tidak mengakui itu, Bang. Oh, berarti Anda orang yang lupa jasa. Anda orang yang tidak tahu diri. Anda tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan Anda, kan gitu? Tidak, Bang. Tidak seperti itu kronologisnya. Tidak Ya, seperti itu. Anda Bang, ya. memotong sebuah kejadian, Anda mengambil tengahnya, padahal ada awalnya, yaitu mereka yang berusaha dengan susah payah untuk membunuh Yesus. Ternyata upaya mereka membunuh Yesus itu endingnya adalah keselamatan bagi Kristen. Mereka membunuh Yesus itu, menyalib Yesus itu karena mereka tidak mengenal apa salah Yesus. Iya, bukan itu masalahnya, Saudara Jenderal Sukran. Bukan itu masalahnya. Masalahnya pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Betul? Tidak. Lah, buktinya gara-gara salib Anda selamat. Ya. Nah, berarti pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk saudara. Ya. Nah, berarti iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan bagi saudara. Tidak, Bang. Loh, gimana tidak, Bang? Yesus itu disalib karena adanya propaganda iblis. Yudas dirasuki, imam kepala kemudian membuat kesaksian palsu, mereka membuat tipu muslihat sehingga Yesus mati. Hasil daripada pekerjaan mereka, kalian selamat. Lah, mungkin mana lagi saudaraku? Mungkin mana? Itu fakta. Jangan memotong cerita di tengah. Harus dari awal. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka rapat, mereka kemudian sidang, mereka memutuskan perkara Yesus ini harus mati. Imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, mereka kumpul sampai Imam Kayafas memutuskan Yesus ini harus mati, wajib. Nah, artinya setelah mereka bersepakat membunuh Yesus, maka mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, mereka membuat-buat kesalahan, tipu muslihat, kesaksian palsu, sampai iblis harus turun tangan merasuki Yudas juga untuk menemukan tempat persembunyian Yesus. Berarti pekerjaan-pekerjaan mereka ini membuahkan hasil keselamatan untuk Kristen. Gimana, Bang?
Gimana? Anda menikmati pekerjaan secara orang, enggak. Anda menikmati hasil jeripayah orang, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan orang itu sebagai sesuatu yang baik, berjasa untuk keselamatan saudara. Itu namanya apa ya? Apa itu namanya, Bang? Ada orang yang memberikan jalan keselamatan kepada Anda. Bayangkan, dengan penyaliban itu, apa yang Anda dapatkan itu langsung masuk surga, keselamatan. Berarti orang yang terlibat semuanya itu adalah orang-orang yang berjasa bagi keselamatan saudara. Jangan mungkin itulah secara logisnya orang Abang. Tapi kalau secara logis kami tidak pernah seperti itu. Tapi faktanya itu kan yang terjadi. Ya mungkin hukum adat mereka di sana itu seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Hukum yang ada di sana itulah yang terjadi, yang kemudian Anda nikmati hari ini. Kami tidak pernah mengakui itu. Ya, saudara hanya tidak mau mengakui, tapi faktanya begitu. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, tapi sayang kalian tidak mau mengakui itu. Mereka itu bukan berjasa, Bang. Lah, bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa mereka? Mereka itu tidak berjasa, Bang. Ya. Loh, bagaimana bisa Anda merasakan keselamatan tanpa mereka? Yang kami akui ini, Bang, karena Tuhan Yesus itu sebelum dia mati, dia telah berkata bahwa anak manusia itu diserahkan di tangan manusia. Manusia siapa itu manusia itu? Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, karena mereka kan sampai Yesus itu dibun-bunkan, hasil dari itu apa yang Anda terima? Keselamatan kan? Lalu apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka membun-bun Yesus? Apa yang Anda terima? Apa yang Anda terima? Neraka atau surga? Ya itu tergantung, Bang. Kok tergantung lagi? Kenapa jadi tergantung? Fakta dia melakukan penyaliban. Fakta mereka melakukan penyaliban. Itu fakta, itu real. Kemudian korbanlah Yesus. Faktanya Anda selamat dari korban itu, selamat dari pekerjaan mereka. Berarti mereka ini adalah oknum-oknum yang sangat berjasa terhadap kekristenan. Maksud saya ini, Bang, ya. Maksud saya tadi, bila saya bilang tadi tergantung ini, maksud saya ini kami manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu atau orang Kristen itu tidak hidup semuanya kalau tidak bertobat. Hanya orang tertentu yang bertobat, yang benar-benar tobat, benar-benar mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengikuti ajaran Tuhan, itu yang hidup. Ya. Tobat maksudnya apa? Tobat maksudnya apa? Menerima pencurahan darah Yesus disalibkan? Tidak juga, Bang. Bukannya itu syaratnya masuk surga, Bang. Apa syaratnya masuk surga di Kristen selain dari menerima salib? Ya, kita itu kasih, Bang. Kita harus penuh kasih. Ya. Kasih. Dia biarpun tidak percaya penyaliban, bisa selamat? Bisa. Oh, berarti tidak perlu salib itu kalau gitu. Ya. Misalnya kan orang Islam kan. Nah, berarti umat Islam bisa selamat dong? Bisa. Oh, tanpa percaya Yesus? Bisa. Oh, jadi sia-sialah kematian Yesus itu. Ternyata nggak berarti kalau gitu, Bang. Begini, Bang. Bang Jenderal Sukra. Saya kasih dulu penjelasannya, ya. Iya. Ini sekarang Kalau ini orang Abang ini- sama dulu. Kalau dulu Bang, semua Kristen itu mengatakan tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus. Sekarang kok beda, Bang ya? Abang beda. Bagi yang percaya, Bang. Lah iya, saya percaya Yesus tapi saya tidak terima salib. Saya jelaskan dulu sama Abang, ya. Mengapa saya mengatakan itu tidak ada keselamatan selain salib, ya. Mungkin manusia, ya, seperti orang Abang lah, orang Muslim, orang Islam, dia katakannya kan Islam, tapi orangnya baik, dia penuh kasih, penuh menuruti dan menaati kepercayaannya, dia bisa masuk surga. Kami orang Kristen pun
biarpun kami percaya itu salib, biarpun kami orang Kristen, tapi kalau kelakuan kami selalu membuat kesalahan, melanggar hukum, itu tidak bisa juga masuk surga. Lalu buat apa Yesus disalib? Itu satu-satunya jalan, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, ikutilah aku dan pikul salibmu. Nah itu ada salib. Berarti harus disalib. Maksudnya salib ini, Bang. Maksudnya salib ini, Bang. Apa tuh? Salib ini. Ya, termasuk perkataan kita ini, Bang. Salib itu, Bang. Iya. Ya. Iya, maksudnya gimana ini? Kok bisa sekarang bisa Kristen bisa percaya kalau Yesus itu tidak disalib gitu? Bukan begitu, Bang. Lah, Yesus berarti sebelum dia mati, Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikul salibmu dan ikuti aku. Dengan artinya, Bang, begini. Kita ini di dunia ini bicara ini pun salib itu, Bang. Kalau kita itu mengejelekkan orang, menghina, memfitnah, itu melanggar salib begitu, Bang. Tapi kalau perkataan kita keluar dari perkataan kita yang baik, yang bagus, itu udah mengikuti salib kita. Mata kita ini memandang yang jelek, memandang yang hina, memandang apa, itu udah melanggar salib kita. Tapi kalau kita mengelakkan dari situ, kita berbuat baik, berbuat kasih, mengampuni sesama, itu baru salib. Enggak sembarangan semua masuk. Berarti tidak perlu Yesus mati di salib, tidak perlu. Ya, yang ngajar kami itu mengikuti salib itu Yesus. Berarti harus itu salib itu wajib atau tidak perlu disalib? Wajib. Nah, wajib, Bang, wajib. Ya. Wajib, jangan lagi kemana-mana. Disalib itu wajib, dibunuh itu wajib. Yesus dibunuh wajib, dipersembahkan wajib. Sekarang bisa enggak kemudian kewajiban disalib ini tanpa ada yang melakukan penyaliban? Gimana? Bisa enggak kemudian sesuatu yang wajib ini terjadi kalau tidak ada yang melakukan? Belum tentu juga, Bang. Bisa atau tidak bisa? Kalau tidak ada yang menjadi eksekusi, bisa enggak terjadi penyaliban kalau tidak ada yang menyalib? Kalau menurut saya sih itu ya betul tidak bisa ada salib kalau nggak ada yang eksekusinya. Tapi itu tidak kami tidak tidak menghargai yang membunuh itu. Lah, berarti Anda tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan Anda keselamatan. Karena Yesus mengajari kami, ya, karena Yesus mengajar kami, ampunilah sesamamu. Lah, justru karena itu harusnya Anda mengampuni mereka yang menyalib Tuhan Anda dan berterima kasih kepada mereka. Katanya kasihi musuh. Ya. Berarti Anda mengasihi penyalib Tuhan Yesus kan? Tuhan Anda kan? Kalau saya tidak mengasihinya, Bang, karena berarti Anda tidak mengasihi musuh kalau begitu. Berarti Anda tidak mengasihi. Harusnya. Saya belum pada saat mati Yesus itu belum lahir lagi kita ini, Bang. Nah, tapi hasilnya dari pekerjaan dia 2000 tahun yang lalu Anda nikmati hari ini kan? Ya. Nah, apa yang pantas Anda ucapkan kepada dia yang telah berjasa? Tidak ada. Loh, kok tidak ada, Bang? Aduh, gimana ceritanya? Anda selamat karena pekerjaan mereka. Anda sendiri mengatakan tidak bisa terjadi penyaliban kalau tidak ada yang salib. Berarti wajib hukumnya Anda berterima kasih kepada mereka yang telah mau menyalib Yesus. Wajib. Tidak, Bang. Loh, kok tidak perlu? Ada nggak penyaliban tanpa mereka? Jelas ada, tapi itu tidak Siapa yang mau menyalib kalau tidak ada mereka? Siapa? Yesus salib dirinya sendiri. Nggak mungkin. Abang gini, bagaimana ceritanya? Jadi Yesus bunuh diri, dia rangkai sendiri salibnya, dia gantung sendiri, habis itu dia tombak sendiri dirinya. Memang dia disalibkan, dibunuh oleh orang-orang Farisi, ya. Nah, jadi, apa akibatnya? Apa akibatnya? Ya, apa akibatnya setelah dia dibunuh? Akibatnya buat Anda apa? Apa efeknya buat Anda setelah Yesus dibunuh?
dia terlihat dia juru selamat. Begitu. Maka yang pahlawan di sini siapa? Yesus atau mereka yang membunuh Yesus? Yesus. Bagaimana caranya Yesus bisa menyelamatkan Anda kalau tidak ada mereka? Dia itu bang, dia kan Tuhan. Kenapa harus libatkan orang lain kalau dia Tuhan? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nah, Anda yang tidak tahu berterima kasih, atau Anda tidak bisa lagi bernarasi? Bukan bang, memang kami tidak berterima kasih pada orang-orang Farisi itu karena tidak jumpa juga kami sampai sekarang. Kalau Yesus karena jumpa? Udah tiada. Kalau Tuhan Yesus kami jumpa dalam doa. Oh. Iyalah bang. Oke. Siap. Satu kata, bang. Halo bang, satu kata bang. Silakan. Kepercayaan kita itu beda-beda ya. Iya, pasti. Jadi ada kata-kata dari sana itu mengatakan agamamu, agamaku ya. Iya. Jadi boleh sih kita membahas satu sama lain, agama satu sama lain. Boleh. Yang penting kita, jadi jangan terlalu kita menjatuhkan agama yang satu lain demi kebaikan agama kita. Oh iya, oke. Karena sekarang saya melihat di video orang-orang sana itu, mereka menjatuhkan agama yang lain, menjatuhkan Tuhan yang lain demi mengambil kepercayaan orang kepada mereka. Itu merasa itu tidak benar bang. Iya, termasuk yang tadi naik maki-maki orang tua saya dengan Tuhan saya dan Nabi saya kan? Iya, termasuk. Karena orang itu tadi nggak kepaham bahasanya bang. Apa bahasanya itu nggak jelas di sini tadi. Beliau bahasa saya dipakai bahasa orang Makassar. Bahasa daerah sana ya? Iya. Oh makanya tadi nggak kenal aku bahasanya. Iya. Jadi yang pasti bahasanya itu sangat kasih. Oh nggak tahu tadi bahasanya. Jadi Iya. saya sendiri bang, saya dari Pulau Nias. Jadi saya berdoa untuk abang supaya abang lebih mengenal Tuhan kami lagi. Karena saya percaya karena si Paulus dulu dia orang yang memberontak kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah dia kenal itu Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, maka dia kembalilah bertobat. Ya. Maka saya titip kata sama abang, semoga abang lebih mengenal, lebih tahu Tuhan Yesus Kristus. Iya, makasih. Ya. Jadi ada satu lagi tadi bang, saya lihat dari beranda saya dari VT-nya si apa? Ini TV ya, ini TV ya. Iya. Tadi berpesan dia supaya abang Juma katanya buka blokirnya katanya. Saya nggak pernah blokir dia. Justru dulu dari WA sampaikan ke dia. Dulu dari WA ada 2 manusia sering yang blokir saya, Edis dengan Saifuddin Ibrahim. Ini 2 manusia. 3 dengan Paul Song. Mereka bertiga ini orang-orang yang suka sekali blokir WA saya. Kalau blokir TikTok itu saya tidak tahu memblokir TikTok itu gimana ceritanya. Itu bohong itu bang, bohong. Oh ya, tadi karena tadi lewat di beranda saya si menyatakan kalau jumpa sama atau naik di roundnya Bang Juma mohon disampaikan. Iya, saya tidak ada blokir dia, itu pembohongan, itu pembodohan. Lagian juga ngapain saya blokir? Saya bukan pengecut. Buktinya saya tidak lari ke luar negeri, saya masih di sini. Ya. Yang penakut dan pengecut itu yang kabur. Gitu abang. Oke bang. Makasih saudara Alizar. Kasih salam dari Nias. Ya, thank you saudara-saudaraku yang ada di Nias. Lanjut bang, lanjut. Makasih ya. Yo bang. Oke. Ayo teman-teman yang non muslim, silakan bagaimana Anda menilai tadi? Silakan Anda memberikan komentar bagaimana saudara kita memperjuangkan kepercayaannya gitu ya, menerima hasil dari kejahatan orang lain dan tidak mau
berterima kasih kepada orang tersebut. Padahal efeknya menurut keyakinannya selamat masuk surga tanpa ada dihisab, tanpa ada kemudian siksa kubur, tanpa ada kemudian timbangan. Tapi mereka begitu mati langsung tancap gas menjadi pewaris surga, kan gitu ya teman-teman. Tapi anehnya mereka tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan kemudian pekerjaan dan bahkan mengorbankan dirinya menjadi penghuni neraka kekal, yang mana pada intinya orang-orang yang menerima hasil dari pekerjaan mereka itu adalah mengakui kalau mereka masuk surga. Jadi kalau saudara-saudara kita ditanya orang yang menyalib Yesus itu ke surga atau ke neraka, kata lawan saya diskusi beberapa hari yang lalu, kalau Yudasnya itu dan iblisnya ke neraka. Kalau orang-orang Roma dan yang Yahudi imam kepala itu katanya itu bertobat katanya. Dia Yesus minta, Tuhan ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi diampuni dosa katanya. Jadi yang masuk ke neraka cuman Yudas dan iblis. Nah, maka sama aja kan? Apa yang kalian terima dari hasil pekerjaan Yudas dan iblis? Enggak ada katanya. Lalu yang menyalib Yesus siapa? Bingung? Bisa enggak tentara Roma menemukan tempat Yesus tanpa Yudas? Bingung lagi. Itu teman-teman. Jadi kita umat Islam ini, kenapa begitu indah Islam ini, ya, sampai Nabi Muhammad SAW menerima semua pengajaran, di mana pengajarannya itu nyata bagi kita terkait salib. Beliau Nabi Muhammad tidak mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Andai Nabi Muhammad itu menjiplak agama sebelumnya atau ajaran sebelumnya atau mencari data-data dari kitab sebelumnya, maka bisa jadi kita akan selaras dengan agama yang datang lebih dulu. Apa itu? Percaya kepada Tuhan kita turun ke bumi dibunuh oleh makhluk. Alhamdulillah, karena Nabi Muhammad ini menerima wahyu dari langit. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau sebelum Islam itu diluruskan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu dibunuh, disalibkan. Tapi Al-Quran membantah, tidak, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan, melainkan orang yang mereka salib atau keadaan yang terjadi pada masa itu seakan-akan mereka menyalib Nabi Isa alaihissalam. Oke, saudara non-muslim